warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Saudara bacaan tadi pimpinan Banting Muhammadiyah dua saja. Maksudnya dibuat ini sekalian sobat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada kesempatan ini kita bisa sama-sama berbagi tentang proyek Banting Muhammadiyah. Mudah-mudahan bagian kita kepada Allah sebagai amal soleh yang mengantarkan kita untuk mencari ridha dari Allah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menunjukkan kebaikan dan rahmat. Hadirin sekalian berbahagia, malam ini materi kita adalah al-maisir. Ya, apa itu artinya? Judi ya? Judi. Kaplek. Pegel. Jangan sehat. Sebelum itu ada yang datang dulu. Kalau perintahnya Allah tentang ibadah itu hampir ayat turun langsung Rasulullah itu melaksanakan. Contoh, saat Rasulullah Muhammad SAW sholat asar menghadap ke Baitul Maqdis, itu ternyata turun ayat bahwa dipersilakan saat sholat Masjidil Haram. Kemudian seketika itu juga Rasulullah itu padahal di sholat kan? Di sholat Baitul Maqdis itu ning cara-cara mungkin ngarok lah ya. Sedangkan singarane Masjidil Haram ini dulu kita langsung balik Pak, langsung balik. Pada sholat. Iya, saat itu langsung. Penjenengan kalau pengen lihat di Quran juz 2 yang tepatnya saya urus pada unan nasi malam kita dimulai kanu alaiha. Dan satu itu sampai satu lembar lebih. Dan itu boleh dilihat asbabun nuzul. Sholat juga sama. Demikian juga zakat. Yang beda itu adalah puasa. Puasa itu diturunkan pada tanggal 2 Sya'ban. Pelaksanaannya 1 Ramadan. Itu tidak merupakan satu kebetulan itu. Memang itu dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah Muhammad SAW itu mempersiapkan menghadapi puasa dan Ramadan. Itu Rasulullah ya. Sing puasanya ibadahnya terus. Pertanyaan saya, Ramadan tidak bagaimana Pak?
Ya mau buat berapa kali saya kayak 13. pertanyaannya panjenengan wis nyiapkan anak sih. Belok. Itu kan. Dan itu akan mempengaruhi keberhasilan puasa kita. Rasulullah sebulan Pak persiapan. Sebulan. Kok tanggal loro sahabat sih turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu tanggal 2 Saban. Gampangannya umur 30 guru likur tiga Rasulullah menyiapkan puasa Ramadan. Siapa ya? Luar biasa kan? Kalau daerahnya mana macam Jalangan bobok. Jadi makanya kalau para ulama ada istilah yang namanya jadi dia masih tahu ya. Ada yang namanya istilahnya itu tahdid Ramadan. Apa itu gunanya? Tahdid Ramadan itu adalah bagaimana seseorang itu mempersiapkan diri itu dengan gembira menyambut datangnya Ramadan. Itu tadi. Pakainya bukan untuk game ya. Kalau game dengan tadi itu beda. Nah, maka persiapan pada bulan Saban itu amat sangat diperlukan bagi kita semuanya, khususnya untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita itu kan begini sih ya, awit mungkin kita semua kenal Ramadan gitu ya, sampai dengan sekarang itu minggu Ramadan. Mau niat pertanyaannya ya sekitar itu aja kan. Misalkan ya, bisa orang lupa sholat taraweh ini sembahyang mani, bisa beli pintir mani. Itu tiap tahun itu Pak. Jadi akhirnya aja. Karena apa? Awal untuk menghadapi Ramadan itu kita nggak ada gitu. yang terbiasa saja. Asal mlebu, kita itu mau Ramadan asal masuk saja gitu. Makanya aja kaget misalkan ada orang masuk Ramadan puasa pertama sampai bahasa desa saya itu sampai pansuran ngerson nih mas, keringetnya gebrok-gebrok gitu ya. Masya Allah, gitu kan? Iya, Lemas. makanya kalau awal-awal Ramadan banyak orang ibadah, pertengahan kosong, akhir Ramadan banyak lagi. Itu karena pengaruhnya dari situ, Pak. Dan keluar dari Ramadan itu ya udah biasa aja. Makanya sebenarnya kita itu harus pada satu ada teman-teman ngomong naik kelas, kan? Itu pun harus naik kelas. Harus naik kelas. Jadi betul-betul Ramadan yang kita jalani berpuasa itu harus punya hasil maksimal. Kalau belum ya berarti latihannya belum. Panjenengan tinju baik kayak kudu latihan basic kok. Misalnya ya kita mau latihan pertandingan tinju, latihan tinju dulu. Kalah ya latihan kayak remak-remak. Minimal bisa mempong ya mas. Orang kakak lah sih dia. Orang lawan. Nah itu harus minimal ada perlawanan. Demikian juga kita kalau jadi Ramadan kudu siap-siap diisi gitu loh. Emangnya kalau kita itu makan sunnah aja itu
dinilai wajib kok. Luar biasa banget. Malamnya ada satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Gak ada itu bulan selain kayak gitu, gak ada Pak. Apa remeh-remeh gitu loh kita. Apa remeh-remeh gitu. Kita itu melalui Ramadan begitu aja. Makanya nggak apa-apa deh. Masih berapa hari Mas? 6. Masih berapa hari? Ya Kamis. Puasa ke Kamis dulu. Apa-apa. Kita nanti berbanyak ibadah kepada Allah, baca Al-Quran, gitu kan. Itu, sehingga nanti kita itu insya Allah ada hasilnya karena persiapan bulan Ramadan kita akan penuhi. Tadi saya katakan Rasulullah Nabi ya ibadahnya tahajudnya saja sampai bengkak kakinya Pak. Surat yang dibaca Al-Baqarah Al-Imran tambah 50 ayat surat An-Nisa. Kita keinah atau ya dan kawan-kawan. Tribun. Itu Pak. Sulit sedikit ya, saja. Sulit sedikit ya. Oke, Pak. Jadi kita itu berusaha semaksimal mungkin wis ya. Masing-masing pribadi kita berusaha untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Jadi panjenengan bisa baca-baca albumnya itu buku ya, baca di Google bagaimana itu persiapan apa saja yang perlu kita lakukan gitu. Kemudian intinya ruhiyah kita itu betul-betul kita siapin untuk menghadapi Ramadan. Wis cukup. Kalau semenit nih jam sama menit. Iya, sekarang kita materi kita. Meskipun lagi nggak nangkap ya Mas ya. Khotimah. Maisir itu arti mudah secara bahasa itu gampang Pak. Gampang. Iya. Atau kalau mau dilengkapi itu mendapatkan harta dengan cara mudah, itu adalah maisir. Instan juga boleh. Karena memang itu mudah sekali itu, cuma nebak sesuatu. Pernah itu lihat nggak? Yang sekarang nggak ada masalah juga, atau senang masih ada apa saya tahu? Yang itu loh, yang hadiahnya 1 miliar kan pernah lihat ya? Subodil. Iya itu kan? Nah itu. Ya kita itu taksi A1 ya, dapat segini. Gimana lagi nggak? Kalau lagi hadiahnya berapa Mas? Ya tambah naik ya, sampai akhirnya itu 1 miliar. Dan kita itu aplikasi snack, jadi nonton video dapat duit, nonton video, nonton iklan, nonton iklannya, iya dapat duit. Yesus nyoba. Yesus nyoba. Itu bukan promosi gitu. Itu. Nanti kita lihat kriteria, semoga waktu cukup kriteria yang menjadikan hal itu adalah menjadi maisir. Nah, jadi maisir itu minimal ada 3 unsur ya Pak. Yang pertama itu adalah adanya taruhan harta ataupun uang dari masing-masing pihak. Kemudian yang kedua adanya, ini bahasa saya pakai bahasa permainan jenis.
adanya permainan yang dapat digunakan untuk menentukan pemenang. Permainan di situ nggak mesti permainan dolanan ya Pak. Akad juga bisa Pak. Akad juga bisa. Kalau pernah ada yang bermain falas tidak? Tahu falas? Falas asing. Sekali-kali itu tuh pas. Kelas beda. Fales. Itu falas itu kayak dulu itu jual beli saya kan lama sih betul. Ada barangnya ya sudah. Tapi oleh DSN itu boleh asal simpan spot. Spot itu adalah menjual falas, akan tetapi flotasi. Tapi memang harus ada penyerahan maksimal dalam waktu 24 jam. Karena yang namanya falas itu jual beli itu mantan negara ya Pak. Ini negara yang memiliki tidaknya ya. Iya. Oh gitu ya. Termasuk Saham sih sama sih. Ya. Saham. Nah, kalau jual beli saham itu juga sama Pak. Itu adalah sifatnya spekulasi. Sama. Jual beli saham terus jual beli atau investasi yang sifatnya emas, yang menggunakan emas. Masih langka Pak. Langka. Maksudnya gimana sih? Nah itu hanya menggunakan harga Pak. Gitu. Biasanya Kayak tabungan emas tuh. lain. Kalau ini jual beli akan tetapi tingkatnya juga tingkat internasional, gitu ya. Itu yang menjadi objek itu adalah harga emas itu sendiri. Padahal tidak ada emas yang dijual. Kripto sih, cryptocurrency, mata uang digital. Kripto itu. body. Makanya kalau yang namanya mata uang digital itu adalah full spekulasi Mas. Full spekulasi. Kita terlebih dahulu nomor 3 dulu ya. Nomor 3, pihak yang menang maka akan mendapatkan harta dari pihak yang kalah. Jadi sing jenenge sing ora oli, tapi ya aku dudu muni ora ya. Dudu muni. Sebab jadine Rasulullah kan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini sisi lainnya. Misalkan panjenengan gaplek, remi, itu dudu remi gaplek sing mengakibatkan judi dudu kuat. Potoan. Jadi singarane ning kota memang Rasulullah juga benar melakoni kok. Rasulullah itu pernah melakukan Qur'an. Apa itu Qur'an? Kaple. Aduh. Rasulullah kaple loh. Apa mengundi Mas? Mengundi. Dia dalam undian. Oh, celok lah ya. Arisan. Ya, cuma nang kono. Pakai panah. Oh, celok kiye dadi simpan melu perang nyong ki sapa ya. Makanya kok celok. Itu. Maksud safar kan? Kalau misalkan safar kan istrinya berarti diundi juga. Itu Qur'an namanya. Artinya berarti penghuni itu nggak apa-apa. Tapi itu kan dalam rangka jihad atau ya, bukan dalam rangka.
Enggak, itu jadi sisi mudi itu nggak ada masalah. Kok durung judi durung. Kemudian berarti nggak masalah ya. Sekali lagi ya saya katakan bukan undian. Nanti mas, jangan langsung undian itu nggak ada masalah, bukan. Bentuk undiannya itu tidak ada masalah. Bentuk. Cara mengundi Iya, itu cara itu tidak ada masalah. Jadi kita dulu saya sekali lagi saya tidak mengatakan yang kayak gini itu diperbolehkan itu ya. Tapi bukan itu yang namanya judi, bukan itu. Udah potong kan oleh. Tapi yang ini kan bagian dari iblis. bukan itunya. Bukan itunya Pak, yang jadi judi bukan itunya. Jadi yang namanya judi itu, sebenarnya nanti bentuknya banyak. Yang namanya judi itu, orang yang kalah membayar yang menang. Contoh, dolanan voli, Badminton. sing kalah medani. Medan nih Layar mah kalau Kok. bayari mangan Betul. bayari kok iya Badminton kalah, Ya. sing kalah Bayar jadi kok. kok. ini layar ya, kalau bayar. Masuk Ya judi. silakan. Itu judi. Pak. Hmm. Judi. Tapi merugikan ya, yang merugikan nanti yang Ya. tidak merugikan ya, ada yang merugikan. Jadi iya betul. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah maka hartanya itu akan hilang. Yang menang akan mendapatkan hartanya ini kepada Saya yang kalah. kalau itu dua-duanya berarti di luar itu bukan judi gitu. Di luar itu bukan judi. Kalau di luar itu bukan judi. Misalkan saya mau milih dia yang menang, kalau menang saya dapat itu dengan orang lain. Dia judi mahanya. Iya kan Di luar itu Badminton sama siapa? dengan kan dengan teman saya. Gimana? Totoan. Totoan saya. Ya, Jelas judi loh. Dan Oke. karena itu sih misalnya jalan santai tapi bayar. Ya. Itu judi bukan? Oke. Hadiahnya dari mana? Jadi Dari sponsor. dari sponsor misalnya. Bagian dari uang Oke. pendaftaran. Terus apakah uang pendaftaran itu digunakan untuk apa? Ya, panitia apa gimana? Jangan, jangan tanya harus jelas dulu. Misalnya untuk panitia, katakanlah untuk Murni panitia. operasional panitia. Orang panitia tidak ada yang masuk hadiah. Tidak ada masalah. Termasuk hadiah kan dari sponsor kan? Iya. Tidak ada masalah. Tapi kalau untuk hadiah dosa, itu masuk namanya. judi. Bukan dosa, judi. Iya judi. Iya. Jangan sampai pit-pitan. Termasuk lomba burung juga. Iya, Lomba burung. karena itu kan sudah naruh barang dulu. Iya, Mas. Darah-darahan itu Hadiahnya dari pendaftaran itu sudah. Jadi ternyata Pak, yang namanya sekali lagi judi di situ yang paling pokok itu adalah ada pihak yang dikalahkan, ada pihak yang menang. Bagaimana kalau dalam transaksi misalkan? Contoh, asuransi. Asuransi itu mengandung gharar dan juga mengandung unsur maisir. Itu asuransi. Saya ngambil konvensional dulu ya, karena kalau nanti mungkin kapan waktunya kita lihat akad-akad syariah, termasuk bagaimana kalau akad syariahnya, takafulnya itu model akadnya bagaimana, beda ya. Yang namanya asuransi konvensional itu, misalkan dia itu mengikuti asuransi jiwa, baru setor 5 bulan atau 5 bulan, kata 2 bulan ya Mas, 2 kali. Ternyata dia itu meninggal dunia
Siapa yang untung? Yang punya mati. Meninggal, keluarganya meninggal. Ya, ahli Saya saya. meninggal Polis gitu kan. Masa kontrak 10 tahun sampai 10 tahun, wah terus. Iya. Ya kan? Gitu, Pak. Itu asuransi, Pak. Dan biasanya asuransi itu bagaimana kalau misalkan ada yang pernah ikut asuransi konvensional? Itu yang di contohnya Jiwasraya. Bisa korupsi 13 triliun. Jiwasraya. Kok cukup belum maring Singapura kalau orang digolek. Triliun, Pak. Jadi memang kudune. Aku juga mau deleng, Pak. Deleng mau. Di YouTube singarane pan wong-wong koruptor kuwe pan pindah maring singarane tahanan lain saja. Tasnya digawakan berapa? Koruptor, maling ya. Canggih. Bapak kamu ya, Iman? Bapak kamu. Sipir seneng kok sipir. Digawakan. Paling bahasane tasnya diraya-raya. Mungkin masih ada di Iya. Kemaling gue ya ngerampok. Dan yang asuransi tadi, kalau sekarang kan untuk misalnya pinjam di salah atau apapun itu wajib ada asuransi jiwa. Itu gimana, Stan? Iya, oke. Apabila asuransi itu diwajibkan oleh lembaga yang pada dengan itu berada, nggak usah itu, Mas. Misalkan saya ada di Ria, Iya. itu kan asuransinya itu kan sudah langsung otomatis. Iya. dipotongkan. Iya. Iya. Kalau yang semacam itu tidak ada masalah, Mas. Tidak ada masalah. Berarti misalnya uangnya digunakan ahli waris, udah apa-apa, Stan? Tidak ada masalah. Jadi termasuk gimana kalau tadi yang Jadi kalau dia pegawai negeri atau dia itu kerja di perusahaan itu sudah mendaftarkan ke dia, secara otomatis mendaftarkan dia ke asuransi tersebut, gitu ya. Maka hasil yang didapatkan oleh dia itu tidak masalah. Selain itu, kalau misalkan dia itu perusahaannya itu sudah mendaftarkan secara otomatis ya, kitanya itu tidak iuran terlebih dahulu, tidak masalah. Tapi jika seandainya kita itu memang mendaftarkan diri gitu, mendaftarkan diri ke dalam asuransi itu lain halnya. Tapi jika seandainya dia itu karyawan perusahaan, kemudian dia didaftarkan oleh perusahaan itu ke dalam asuransi, dia mendapatkan asuransi, kan potong gaji itu. nah, Karena kan uangnya sendiri bukan uang nah, perusahaan. kalau dia dipotong, misalkan apabila dia itu misalkan tidak ikut asuransi, boleh ya Mas ya. Apabila Pak saya tidak akan ikut asuransi, Wajib. misalkan itu boleh, maka kita bolehkan. Tapi kalau misalkan harus mengikuti aturan dari perusahaan, itu lain lagi. Itu lain lagi. Kita berlepas diri, berjalan. Sama Pak saya, Pak. Saya itu harus ikut, Pak, karena itu Ketentuan negara orang pergi ke Kalau itu sih, Stan, kalau BPJS gimana, Stan? sama. Artinya kan kalau misalnya selama kalau yang pegawai negeri kan memang wajib. Kalau yang mandiri artinya ketika saya sakit di awal bulan, mungkin Iya. untung karena nggak bayar. Tapi ketika tidak sakit berarti kan bayar terus, ditilak. Iya. Jadi begini Pak, kalau menurut dokter Erwandi itu lebih tidak diperbolehkan BPJS ini. Tidak boleh. Tapi kalau menurut pendapat daripada siapa yang dari Jawa Timur itu diperbolehkan.
alasannya dibolehkan dan fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi juga mengharamkan apa beda? alasan menghalalkan dan menghalalkan apa itu? Sama Pak, itu adalah unsur horornya yang tinggi Pak. Horor penipuan. Kayak gitu. Intinya Kita begini. asuransi banyak lebih. Banyak mudaratnya. Mudaratnya ya. Oleh karena itu saran saya sih Malah denda bisa. nggak usah, kecuali panjenengan diwajibkan untuk mengikuti. Yang ketiga itu yang namanya asuransi itu, apabila panjenengan berhenti di tengah jalan, Nilai tuh nenek. iya, apakah uang yang disetorkan oleh panjenengan mendapatkan kembalian secara penuh? Itulah Pak, itu asuransi konvensional. Maka asuransi konvensional itu di samping itu mengandung gharar, juga mengandung unsur maisir, spekulasi. Nah, jadi intinya apa? Dalam maisir itu di situ ada pihak-pihak yang dikalahkan. Kalau nanti dikalahkan, dan juga kalau dalam permainan itu ada yang dimenangkan. Dan itu bentuknya dapat berupa benda yang ditaruhkan, ataupun bentuknya bisa uang yang dipertaruhkan. Kemudian ada permainan tertentunya. Jadi mohon maaf ya, yang tadi saya katakan bahwa bukan koclokannya, bukan. Tapi yang koclokan ini sebagai sarana untuk mendapatkan, siapa yang mendapatkan keuntungan itu adalah maisir. Makanya tadi dikatakan bahwa maisir itu unsurnya itu mudah sekali mendapatkan katakanlah uang dengan sedikit sekali dia itu menggunakan tenaganya. Itu adalah unsur yang di dalam maisir, termasuk juga misalkan kita itu kayak sebenarnya yang namanya togel itu di mana sih? Togel itu kan menebak angka. Menebak angka. Itu yang untung itu yang bisa menebak angka dan perusahaan togelnya. Dan uang yang didapatkan itu adalah dari semua orang yang kalah. Itu adalah mendapat semua orang yang kalah dikumpulkan untuk orang yang menang. 5.000 sing melu wong 1.000, 5.000 ping 1.000 kira juta. Hadiahnya dapat tetap cuma makanya apabila pertanyaan, bagaimana jika seandainya panjenengan beli teh, di dalamnya ada kupon, kupon itu dimasukkan, kemudian panjenengan dapat hadiah. Apakah di situ ada yang dikalahkan? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada apa ada masalah. Perusahaan Itu kan perusahaan pun nggak kalah mas. Promo itu untuk wakil kamu semua kali kamu Ada yang dikalahkan. Gitu. tadi dapat hadiah-hadiah yang seperti itu, misalkan tadi dapat mobil itu misalkan dari perusahaan, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau itu dari perusahaan dan tidak ada orang lain yang mengikuti katakanlah undian itu yang diambil katakanlah iurannya, kan tidak ada sama sekali. Walaupun niatnya memang mencari hadiah. Niatnya apa? Hadiah. Jalan Saya santai. ada kuponnya. Karena niatnya ingin dapat hadiah, beritanya banyak akhirnya. Oh, beritanya banyak. Iya. Beritanya Itu banyak. niatnya ya. Ya, oke. Kalau harganya tetap sama, Iya. harganya tetap sama. Kemudian dia itu tidak katakanlah bukan
bukan membeli kuponnya ya Pak ya. Dia kan mendapatkan tagnya itu. Gitu. Nah, jadi jika seandainya lain halnya begini Pak, panjenengan pegawai negeri, bukan pegawai negeri misalnya, panjenengan karyawan sebuah toko lah atau karyawan pabrik gitu ya. Satu ketika panjenengan itu atau panjenengan memang tempatnya itu adalah di tempat di kantornya. Panjenengan itu misalkan tukang belanja. Iya. Tukang belanja. Karena panjenengan tukang belanja, panjenengan itu diberi hadiah oleh toko. Bukan biasanya. Iya. Diberi oleh toko. Saya mau tanya, panjenengan ambil apa tidak? Alhamdulillah. Untuk siapa? Oh, dewan. Usaha lama arti usaha berbeda. Kayak beli teh ya, yang saya belikan teh perusahaan di dalam tehnya itu ada kupon. Perusahaan kan nggak mau tahu, kurang arti teh tak isi yang dia kelompok lagi. Kali ini gue dari dia Dia Pak. belanja banyak ya. Nah, Dapat bonus. kemudian karena volumenya belanjanya banyak, perusahaan itu ngasih hadiah. Kepada yang belanja Yang Maksudnya yang ngasih itu yang bukan bulan tapi yang di toko itu dibeli terus. Iya. Gimana? Ini yang di sekolahan biasa kayak gitu kan? Iya, kalau menurut saya tidak boleh. Karena tak kotor, karena ya Karena apa? Pimpin maksudnya. Ya, ambil aja hadiah gue. Maksudnya ente dirugasi bagian belanja. Bonus lah belanja. istilahnya. Nah, komputer wis Kalau film mana lah? tuku nake. Gratifikasi sudah. iya betul istilahnya masih karena Jadi begini Pak. Jadi begini. Apabila memang tugasnya panjenengan sudah kayak gitu, jenengan itu digaji untuk itu. Titik ya, titik sekali ya. Jenengan memang ditugaskan untuk itu. Jenengan digaji oleh sekolahan. Saya garis panjang Mas, biar gampang. iya. Jenengan itu digaji oleh sekolah untuk itu, untuk belanja barang, belanja modal. Bagian logistik lah. Ya, karena panjenengan itu ke toko itu terus, toko itu memberikan hadiah kepada panjenengan. Maka panjenengan itu tidak boleh ngambil, Pak. Ini laporan sekolahan gitu ya. Harus ke sekolahan dulu. Ini Pak, saya dapat bonus ini. Ini pohon pada bisa. Nggak boleh ngambil, karena panjenengan itu sudah digaji oleh sekolahan itu, dan panjenengan ini memang ditugaskan untuk itu. Berarti apabila panjenengan menerima hadiah dari toko, bukan hak panjenengan. Lebih bikin teh. Iya, jadi bisa nih kadang-kadang wong tukang belanja nang sekolahan nang kantor mau diganti karena kowe Telus ya Pak ya? Jasa. Kayak ngelumut ya. ngelumut. Belum. Jika statistik ribut ya. Pengadaan Oleh karena itu, kalau itu sih bukan riset itu. itu bisa dikasar. Penggunaan barang dan jasa. Jadi sekali lagi ya, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yang tadi saya katakan ya, kalau misalkan jual beli untuk bursa emas itu ya valuta asing juga, yang lainnya ini adalah termasuk unsur manajemen ya. Terus tadi yang tadi permainan tadi Pak. Di TV itu kan biasanya ada permainan yang itu tadi, yang di ANTV ada di mana Mas? Yang itu kan nebak satu mendapatkan 10 juta. Akan 1 juta ya. Song. Gimana? Mau lagi? Naik lagi. Yang kedua mendapatkan 10 juta ya. Mendapatkan 100 juta. Terus
Itu bagaimana? Itu kan dari sponsor. Tapi menggadekan istilahnya saya sudah dapat 1 juta, kan dapat 5 juta kan harus menggadekan 5 juta ini. Kalau alat hilang. Itu yang nggak boleh di situnya mas. Itu menjadi perusahaan betul. Hak dia kalau udah mendapatkan hak 1 juta, Sudah. iya kan? Iya. Ya. Untung-untungan bukan kali kena 10 juta. Iya. Yang ini, Masih. jadi kalau sekali dia dapat dia dapat 1 juta, selesai, saya tidak akan maju lagi. Tidak ada masalah. Setan ini misi kok. Naik lama kali. Tapi kan orang kan, Kancannya. Acaranya wis bubar. iya, lagi ya mas ya, lagi. Soalnya kalau berhenti, coba kalau misalnya Anda memilih Anda berhenti, saya memilih yang mana saya tidak berhenti, pilih yang judulnya sing dipilih, betul. Iya, betul ya setan kalau ngelong. Tapi ingat jadi pendapatan yang setelah saudara dapat itu, pertama kali saudara dapat itu hak saudara. Sah ya. Iya. Tapi pada saat 1 juta kan? Iya. Dari 10 juta. Ya. Berarti yang 9 jutanya. Meningkatnya inilah. Meningkatnya inilah yang namanya spekulasi. Jadi sama aja kita hak yang 1 juta itu Dirampas. di Gadaikan. Iya. lebih besar. Pas. Dirampas. Itu taruhannya di situ mas. Walaupun memang tidak ada yang maksudnya tadi perusahaannya karena ini sponsor ya, Iya. uangnya. Ya. Hak kitanya sudah ada sih pak. Iya. Paham ya maksudnya ya? Berikutnya Berikutnya apa? Pak? Itu adalah tentang Dan kalau itu sudah, misalnya pemancingan, kolam pemancingan, saya kita masuk bayar Oleh 30.000. yang mau Misalnya daftar mancing. lebu kolam mancing ya 30.000. Yang pas oli akeh berarti untung. Yang pas lagi oli berarti kan oli apa-apa. Itu Iya. gimana sih? kue sih jadi masalah kue. Itu boleh. Kue lebihnya sampai lebu kue. Kue ada apa? Ada tuku iwak. Apa ada sewa? Ning sewa balik ke sing pemancingan orang nggak apa-apa. Tapi aku Jakarta sih, tak ngomong gitu. Nyewa 1,50 juta, kabeh sini jero dirampok kabeh Pak. Termasuk kayak apa? Kami Apa ya Pak ya? Jadi kita rumah. Jadi iya, jadi dheweke nyewa sikut oleh seminggu ya Mas. Seminggu enteng kabeh termasuk sing arane iki. Tujuannya kan Iya. Nah, jadi ini apa nih kayak kalau Mancing. mancing. Jadi mancing itu kue mancing kue. Agatnya. Sing ngarane umpamane dheweke pan agate nyewa, berarti sing ngarane orang lho balik iwan. Tapi ning sing ngarane ngene primen, dheweke mancing. Saya mancing dong oli iwan ditimbang. Itu nggak ada masalah. Itu jelas. Iya. Tapi kalau misalkan wong mancing, ya wis mancing, ya ada jalan di sini. Jebul-jebul bareng-bareng gawe iwak. Orang nimbang bisit harga ikannya ini berarti di sini yang namanya jual beli orang. Nggak jelas. Ini tuh kena omong-omongan apa ya. Kalau tadi mancing kemudian ketika dapat ikan ditimbang, kan kamu juga beli kan. Sisi mancingnya gue buat hiburan. Nah, setelah dapat ditimbang, kira misalkan malah tebu. Nah, Ingat Itu tuh. nggak itu masalah. nggak apa-apa ya. Nggak ada masalah. Jadi intinya di situ dia itu nyewa tempat pemancingan, ya. Nanti yang dia dapatkan ditimbang. Yang jadi masalah kalau misalnya masuk ya 30.000. Kalau di Bogor Oli ya wis oli akeh go kabeh. Oh, nggak boleh. Nah itu kalau di nggak Bogor boleh. itu ada ya misalnya 100.000 ya kan kolam sendiri gitu loh, kolam sendiri nanti ikannya Mancing. dimasukkan. Kalau misalnya sudah 1 jam udah dapat airnya dikuras
Lagi dikuras, tidak habis, Mana mohon. jadi ya, ikannya diambilin. Ya, Ini primen ini mas. Ya misalnya sebenarnya dulu ada sejam, mancingnya oli. Belum ada sejauh. Ya, dia kan satu kolam sudah disewa pemancing. Oh, kalau itu ada masalah pak. Kalau sudah nyaman berarti sudah hak. Iya sudah haknya. Bukan nyewa ya. Jadi memang jadi sekali lagi ya. Kalau nyewa kolamnya itu, kalau nyewa berarti nyewa pak. Iya. Ijarah itu tidak diperbolehkan mengambil ikan. Iya. Nggak boleh ngambil ikannya. Kalau ijarah nggak boleh. Sewa itu nggak boleh. Tapi berarti hakikatnya itu dia hanya membeli ikan mas. Ikan itu adalah milik si pemancing tadi, hanya di dalam kolam. Kok umpamanya saja kolam, kok dikuras pada ini kesel. Ya jadi akhirnya itu bukan ijarah ya. Dari awal Mancing itu. Oh hiburan tau ya. Berarti setelah wis sejam, wis kesel, wis dikurang ke balik. Balik. Karena ini itu berarti ini untuk iwak pak. Iwak urip, iwak mancing. Cuma ikan tadi Kalau mancing itu ya. bersifat harta benda atau bisa yang lain, Ustaz? Misalnya gini, Ustaz. Misalnya minton, singkala push up, itu termasuk, Ustaz. Bukan harta ini Bukan harta yang mesti singkala push up, semangat. Pada nanti kalau kita bicara masalah riba, misalkan saya pinjam uang sama Mas Rosidi. Misalkan saya pinjam 1 juta, kan? Tolong sekarang Pak pinjemin, tapi jangan ngisi pengajian sih. Jadi Pak ngisi pengajian. Karena ada syaratnya ya. Iya, Syarat, itu dia tambahan mas, Syarat tambahan. padahal pinjemi tapi syaratnya kayak ngisi pengajian. Ya, pokoknya gelem ngisi pengajian kan ya Pak sini sedekah. Nyampol di rumahnya termasuk ya bisa ya. Rumah bisa kondisi dan nyampol Korban kalor. Oke Pak, itu jadi seperti bagaimana lanjutkan habis lebaran ya mas ya. Iya. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Iya, ini karena mulainya malam sih ya, jadi kita kurang lebihnya